Ya pemirsa, munculnya dugaan banyak transaksi keuangan yang mencurigakan di internal Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut laporan hasil analisis transaksi yang mencurigakan sudah dilaporkan sejak tahun 2012. Apakah ini menunjukkan lemahnya pengawasan di Kementerian Keuangan? Kita akan membahasnya pemirsa bersama Koordinator Indonesia Corruption Watch, Agus Sunaryanto. Selamat sore, Mas Agus. Selamat sore, Mbak. Ya, Mas Agus, sebenarnya kasus Rafael Alun ini bukan kasus yang pertama. Kita tahu dulu sempat terjadi kasus Gayus Tambunan yang skandal ini juga melibatkan pegawai dan juga pejabat Ditjen Pajak. Namun sampai saat ini masih terus terjadi. Kalau menurut Mas Agus sendiri, ini sebetulnya karena memang sistem pencegahan dan juga pengawasan di internalnya tidak optimal atau seperti apa, Mas? Ya, kalau saya sih melihatnya memang sistem pencegahannya yang tidak optimal ya, karena sekali lagi kita dikagetkan dengan peristiwa seperti ini. Belum lama kasus Rafael muncul kasus Darmadi, kemudian sekarang yang kasus 300 triliun, walaupun itu belum ada pembuktian bahwa apakah terkait dengan illegal transaction atau enggak. Tapi paling tidak kan kalau dari hasil temuan PPATK menunjukkan bahwa ini ada transaksi yang mencurigakan yang harus diverifikasi. Nah, ini jadi tantangan menurut saya bukan hanya bagi penegak hukum, karena PPATK biasanya menyampaikan itu ke penegak hukum, baik itu KPK, Kejaksaan, Kepolisian ataupun BNN misalnya, tapi juga ke institusi pengawas internal. Nah, yang menarik menurut saya tadi yang disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan bahwa pihak inspektoratnya atau pengawas internalnya belum memiliki informasi yang cukup terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang miss gitu ya. Miss itu bisa saja memang informasinya belum sampai atau informasinya ada tapi tidak ditindaklanjuti, gitu ya. Karena lagi-lagi ini kan bukan terjadi pada tahun 2023, tapi sudah, bahkan kalau tidak salah Pak Mahfud itu menyampaikan sejak tahun 2009 itu sudah disampaikan. Nah, harusnya kan ada informasi perkembangan minimal yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa pada terkait dengan transaksi yang mencurigakan pada tahun 2009 misalnya sampai tahun 2020 itu sudah ada upaya pemeriksaan, sudah ada yang diberikan sanksi, sudah ada yang dimutasi, demosi dan lain-lain. Nah, ini kan justru tidak dapat informasi yang jelas soal itu. Lagi-lagi sekali lagi ini informasi-informasi seperti ya, halo? Iya, saya masih mendengar, Pak. Ya, sekali lagi informasi-informasi yang muncul yang menghebohkan ini tidak datang dari internal Kementerian Keuangan, sayang sekali. Justru banyak muncul dari luar, entah itu dari Pak Mahfud, entah itu dari netizen gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya inisiatif dari Kementerian Keuangan ya rasanya masih kurang agresif nih, bahwa sekarang sudah ada upaya-upaya untuk melakukan penelusuran, melakukan pemecatan, kemudian menelusuri adanya konsultan yang melakukan upaya penyamaran dan lain-lain yang membantu file, itu satu hal. Tapi di sisi lain menurut saya harus ada inisiatif yang lebih kuat gitu dari jajaran Kementerian Keuangan untuk menunjukkan bahwa ya memang upaya bersih-bersihnya yang akan dilakukan totalitas gitu. Jangan sampai kemudian muncul lagi informasi-informasi yang justru dari pihak eksternal, padahal yang tahu betul kan seharusnya adalah pengawas internal, karena lagi-lagi upaya pencegahan itu datangnya dari pengawas internal, bukan dari pihak luar. Pihak luar itu biasanya berpartisipasi untuk mengontrol, mengawasi proses yang sedang berjalan. Tapi justru ini banyak dari luar. Berarti sebenarnya dengan kata lain seharusnya penanganan atau pemeriksaan justru seharusnya dilakukan oleh pihak eksternal. Kalau dari internal sendiri seolah-olah antara informasinya yang tidak ada atau informasinya ada tapi tidak diberitahu. Ini menarik, Mas Agus, karena sebelumnya KPK juga sempat menyampaikan bahwa terlihat atau terendus sepertinya ada pola yang menyamarkan harta kekayaan. Kalau Mas Agus sendiri melihatnya seperti apa, Mas? Ya, kalau dari temuan sementara yang disampaikan oleh KPK ataupun dari internal sendiri kan kelihatan memang ada upaya-upaya menyamarkan ya.
dalam kasus Pak Rafael sendiri ketika dia tidak menyampaikan laporan aset mobil Rubicon itu kan jelas itu dia menyamarkan. Dan tadi yang di dalam informasi sebelumnya misalnya Mas Aiman menelusuri sampai lapangan ternyata yang punya Rubicon itu alamannya di gang sempit, pekerjaannya juga bukan high level gitu ya, maksudnya yang sebagai bos, direktur dan lain-lain. Ini kan bagian dari upaya penyamaran gitu ya. Dan menurut saya ini sudah harus masuk dalam ranah pidana, terutama soal tindak pidana pencucian uang. Tinggal penegak hukum itu menelusuri apakah sumber keuangannya ini berasal dari kegiatan ilegal atau tidak. Jadi memang harus diperkuat antara penegakan hukum secara administratif, misalnya sanksi terberatnya adalah pemecatan, tapi tindak pidananya juga jangan sampai dilupakan. Dan itu harus diperlakukan kepada seluruh aparat birokrasi di Kementerian Keuangan kalau misalnya memang ada persoalan yang mengarah pada tindak pidana. Jadi jangan sampai kemudian nanti aparat pengawas internal itu menyelesaikan secara adat dalam tanda kutip, ya sudah ini diberikan sanksi administratif saja karena khawatir nanti semakin membuat image atau kredibilitas Kementerian Keuangan itu rusak gitu. Jangan sampai muncul pemikiran seperti itu. Menurut saya harus benar-benar totalitas, dan Kementerian Keuangan dengan apa yang dilakukan sekarang ini sudah berada di jalan yang benar, tinggal mendorong kalau memang ada proses penegakan hukum yang lebih kuat terhadap aparaturnya yang memang nakal gitu. Jangan sampai dilindungi. Tapi sebenarnya dengan adanya digitalisasi sekarang sebetulnya masyarakat sudah melihat sendiri bahwa kejadian ini bukan hanya terjadi kali ini aja, tahun 2009, 2010 dan masih memungkinkan terjadi lagi di lain-lain waktu ketika hanya memanfaatkan pengawasan dari internal yang mungkin secara notabene agak diragukan bagaimana objektivitasnya dalam mengawasi ini. Kalau menurut Mas Agus sendiri, kira-kira pihak luar apa yang rasanya perlu untuk dilibatkan untuk mengawasi dan juga untuk mencegah terjadinya permainan yang menyamarkan harta kekayaan dan lain sebagainya di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan, Mas Agus? Menurut saya masyarakat itu kan bukan hanya masyarakat umum, tapi bisa saja klien-klien dari korporasi gitu ya yang selama ini pajak gitu ya, atau wajib pajak perseorangan itu juga bisa menyampaikan. Jadi rasanya momentum ini bisa ke arah gerakan yang lebih masif gitu ya, mendorong kalau misalnya mereka mengalami keluhan-keluhan misalnya di dalam tanda kutip misalnya dinakali oleh para pemeriksa pajak. Nah ini momentumnya. Kemudian kalau misalnya keluarga terdekat, tetangga dan lain-lain melihat bahwa ada kepemilikan yang kira-kira tidak wajar, ya menurut saya dilaporkan saja. Karena lagi-lagi kita tidak melarang orang untuk memiliki kekayaan, gitu ya. Pada prinsipnya kan itu disahkan, dimiliki, tapi harus didapatkan berdasarkan cara-cara yang legal, cara-cara yang berdasarkan hukum. Itu yang harus dilakukan. Nah, menurut saya bisa dilakukan sekarang, bisa menyampaikan kepada ombudsman, bisa menyampaikan kepada ICW ataupun kepada instansi-instansi lain, tapi dengan cara yang menurut saya santun, biar jangan sampai kemudian itu terjerumus kepada masyarakat sendiri, kemudian dilaporkan pencemaran nama baik atau menggunakan undang-undang. Jadi tetap harus kehati-hatian itu sangat penting, karena pada akhirnya tujuan kita untuk membongkar skandal besar, tapi ternyata justru akan menimpa diri kita sendiri. Berarti sebenarnya kembali lagi kepada transparansi ya, bukan masalah punya harta kekayaan yang nggak boleh gitu, tapi jelas asalnya dari mana, didapat dari mana. Transparansi itu yang sebenarnya dinantikan oleh masyarakat, dan dengan momen yang seperti sekarang ini sebetulnya masyarakat bisa berbicara banyak begitu. Kalau menurut Mas Agus sendiri ini kan sebetulnya udah menjadi pertanyaan masyarakat begitu ya, ini Rafaelnya aja segini gitu, gimana pimpinannya? Dan kalau menurut Mas Agus sendiri sebetulnya pola dalam tanda kutip geng di Kementerian Keuangan atau di Direktorat Pajak ini sendiri seperti apa sih, Mas? Memungkinkan nggak kalau yang bawah-bawah ini juga sebenarnya melakukan transaksi yang sama, hanya nominalnya mungkin lebih kecil daripada para pejabat atau dari eselon 3-nya, katakanlah demikian? Menurut saya yang penting dalam proses penanganan terhadap kasus-kasus seperti ini jangan hanya tajam ke bawah, tapi juga harus
tajam ke atas gitu. Kemudian harus jangan sampai ada tebang pilih juga gitu. Kalau misalnya ini mumpung eselon 3 nih, hartanya tidak benar, udahlah kita sikat saja. Nah, saya kotak Pandoranya kan sudah mulai terbuka nih, Ya. misalnya KPK dan segala macam. Nah, ini yang harus benar-benar menurut saya diproteksi dalam arti eh, mereka harus dijaga agar tidak disumpal. Jadi harus dijaga agar dia membuka secara lebih luas siapa saja orang yang melakukan hal yang sama. Karena bisa saja dengan ya logikanya kan sederhana, dengan jabatan yang rendah tapi ternyata dia mampu melakukan mendapatkan dana-dana secara tidak wajar dengan nilai yang luar biasa. Bagaimana orang yang punya pengaruh gitu. Nah, yang kedua, menurut godaan rangkap jabatan di Kementerian Keuangan menurut saya juga harus dikurangi ya, karena potensi konflik kepentingannya juga sangat tinggi, dan itu sudah banyak diingatkan oleh bahkan oleh Ombudsman sendiri Republik Indonesia bahwa terlalu banyak jabatan-jabatan di Kementerian Keuangan yang rangkap jabatan sebagai komisaris, dan ini kan bermasalah, juga tidak hanya melakukan pemborosan tapi juga berpotensi melanggar aturan yang ada, bahkan bisa mengarah pada pelanggaran yang lebih besar, misalnya korupsi. Karena konflik kepentingan itu kan pintu masuk terjadinya korupsi. Jadi menurut saya hal-hal yang seperti itu juga harus dibenahi. Nah, lagi-lagi batas pada harta yang tidak wajar gitu, tapi jabatan-jabatan yang berpotensi untuk menimbulkan pelanggaran yang lebih besar juga harus diminimalisir gitu. Nah, saya rasa Kementerian Keuangan itu adalah orang-orang yang ya sedikit banyak pasti orang yang cerdas gitu ya, pasti bisa memetakan mana loophole-nya, celah-celah di mana terjadinya potensi korupsi. Menurut saya termasuk soal rangkap jabatan itu juga harus diminimalisir agar Kementerian Keuangan benar-benar bisa fokus, termasuk juga memelototi aparatur di internalnya yang melakukan pelanggaran. Jangan-jangan mereka banyak melakukan sesuatu karena sibuk dengan rangkap jabatan itu menjadi persoalan juga menurut saya. Jadi terlalu banyak fokus untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang lain, tapi di internal sendiri tidak banyak dilakukan pengawasannya. Jadi tidak terlalu fokus begitu ya Mas Agus pada akhirnya. Baik, terima kasih Mas Agus. Berarti kalau bisa saya simpulkan, dari kasus ini kita belajar bahwa seharusnya pemeriksaan sekarang sudah mulai dilakukan ke semua level, bukan hanya berdasarkan dari laporan yang muncul di LHKPN aja, dan juga rangkap jabatan sebaiknya dihindari untuk menghindari adanya konflik kepentingan yang tentunya ini bisa menjadi celah masuknya korupsi. Terima kasih Mas Agus Sunaryanto untuk informasi dan untuk waktunya selaku Koordinator Indonesia Corruption Watch yang telah bergabung di MNC News Now sore hari ini. Salam sehat Mas. Salam sehat juga Mbak, terima kasih.